kami dari kelompok 6. Kenalkan nama saya Dresya. Dan saya Darmiati, saya Nakira, saya Ren. Saya Rafli. Di sini kami akan mencoba untuk bertanya ke dalam Seksi boba, mewawancarai sedikit tentang cara-cara pembuatan boba itu bagaimana dan strategi bisnis apa yang digunakan dalam menjual boba. kita dengan nama siapa? Saya Ardi. Saya Dresya. Ini nama perusahaan ini si Boba. Ya. Bulatkan gimana? Bisa perusahaan ini disebut dengan Ini si Boba ini cuma cabang sih, yang cabang ini dari Jakarta. Cuman cabang ini sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Bali, di di Jambi, di Surabaya. jadi banyak ya Kak? Iya. Jadi di area Palu sendiri ada berapa cabang? Kebetulan dari Palu baru cabang ini saja yang di sini. Apa yang membuat kita bersemangat dalam berbisnis? Menurut saya pembuatan minuman ini sangat simpel dan rasanya sangat bagus. Jadi saya sedikit bersemangat untuk menyajikan kepada orang lain, dan lumayan digemari kalangan muda. Oh, anak muda ya. Apa saja yang bisa kita punya kelebihannya di sini? Dawai atau apa gimana? Kelebihannya di sini sih itu sih rasa minumannya ya Berbeda-beda. tidak ada maksudnya unik lah, Unik. ya di tempat-tempat lain. Di sini bobanya, terutama bobanya itu sangat khas sekali dari si boba, dan itu langsung dari si boba sendiri. Kalau dalam bulan penghasilan boba itu Per bulannya ya, kalau untuk masalah per bulannya mungkin itu tanggung jawab bos saya ya. Tapi kalau per harinya rata-rata ya omsetnya mencapai 2 sampai 3 juta kalau per sehari. apa ada persaingan antar bisnis yang kakak alami? Persaingan sih ada, cuman customer lebih ya tergantung apa yang dia suka gitu. Cuman si Boba berusaha menentukan yang terbaik lah untuk customer. Kalau dibilang persaingan bisnis ya semua persaingan bisnis ada. Di Palu sendiri kan banyak minuman yang menyajikan boba itu sendiri, kayak street boba yang ada di Masjid Rahmat, di sini juga ada. Kan kalau bisnis dia butuh modal, jadi modalnya sedikit atau bersama. Kebetulan ini kan si boba kan merek lumayan besar ya, jadi di Palu dia cuma mengambil merchant begitu dari pusat. Jadi orang bos saya cuma kerjasama ke pihak si bobanya untuk buka cabang di Palu. Dan kerjasamanya pastinya membutuhkan modal. Terus apakah tempat menjual ini lokasinya strategis? Dibilang strategis ya lumayan strategis, karena kita lihat sendiri letaknya berada di pinggir jalan dan dekat dengan keramaian. Contohnya di pinggir laut kan banyak orang sering nongkrong, jadi orang singgah ke sini dulu beli baru nongkrong di laut.
Biasanya kan ada catat tadi itu. Iya. Ini kayak berdasarkan catat tadi. Kebetulan sih di sini tidak ada yang tujuan untuk mencapai target. Dia tergantung pembeli yang berharga. Sebelum pertanyaan kami, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita akan memperlihatkan cara pembuatan boba. Inilah proses cara pembuatan boba. Pertama itu apa ya? Ini brown sugar. Brown sugar. Oh begitu. Ini kebetulan ini variannya sama semua. Jadi pakai satu jenis. Ini kan variannya fresh milk. Kita buat di belakang, cuman di sini dipanaskan. Ini variannya sama semua. Dia kalau varian fresh milk dia pakai full cream, cuman yang lain-lain ada sendiri susu tersendiri di dalam kulkas. Ya, kenapa? Bangkunya bisa kayak terbentuk kotak-kotak. Ini batu yang dibeli khusus sih. Ada penjual Ini batu. batu boba atau Tidak sih, ada yang kerjasama dengan bos, dengan penjual batu.
hasil cara-cara pembuatan boba. Kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adesha. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT di area di kedai boba. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan atau yang biasa disebut dengan strength dan kelemahan atau weaknesses. Yang pertama yaitu kekuatan. Di kedai boba dia memiliki 3 kekuatan. Yang pertama yaitu memiliki lokasi yang strategis. Di sini lokasi strategis yang dimaksud yaitu tempatnya berada di pinggir jalan, dekat simpang atau perempatan, dan juga dia dekat dengan area wisata Pantai Talise di Palu. Yang kedua yaitu menyediakan berbagai varian rasa yang berbeda dari kedai boba yang lain. Yaitu di sini dimaksud yaitu dia menyediakan berbagai varian rasa. Contohnya seperti coklat, minuman kopi, fruit tea, dan milk tea. Di sini dia membedakannya lagi menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti rasa coklat. Dia membagi menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti black banana, black choco oreo, dan choco mix. Dan di area kopi dia menyediakan berbagai varian rasa seperti tiramisu dan hazelnut. Begitupun di area milk tea dan fruit tea. Dia membagi menjadi beberapa varian rasa. Contohnya di fruit tea yaitu lemon tea, lychee tea, dan lain-lain. Dan juga di milk tea dia membagi menjadi beberapa rasa yaitu green tea, Thai milk tea atau Thai tea, dan lain-lain sebagainya. Dan kekuatan yang ketiga yaitu banyaknya digemari kalangan muda saat ini. Dikarenakan saat ini sedang banyak atau sedang tren minuman boba ya saat ini. Dan kelemahannya atau weaknesses ada 2 di area kedai boba. Yang pertama yaitu kurangnya karyawan melakukan promosi di sosial media. Dikarenakan karyawan di area kedai boba lebih difokuskan untuk menjual atau menyediakan minuman boba dibanding melakukan promosi di sosial media. Dan yang kedua yaitu kurangnya pendingin di ruangan kedai boba tersebut. Yaitu dikarenakan di kedai boba hanya menyediakan 2 atau 3 pendingin ruangan, dan jika pada siang atau sore hari, maka cuacanya akan sedikit hangat dan pendinginnya kurang jika waktu tersebut. Itulah penjelasan dari saya tentang kekuatan dan kelemahan boba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli, saya perwakilan dari kelompok ke-6. Saya akan menjelaskan tentang sedikit analisis SWOT kedai boba. Yang saya akan menjelaskan itu ada 2. Yang pertama peluang dan ancaman. Di peluang itu ada 2 juga. Yang pertama, kedai boba menguntungkan dengan adanya internet. Dapat kita ketahui dengan adanya internet kita bisa pergunakan untuk promosikan boba kita ke sosial media, contohnya FB, WA, Instagram, dan lain-lain. Dan yang kedua, jika adanya promosi di sosial media, maka lebih banyak peminatnya, terutama di kalangan muda. Nah, dapat kita ketahui bahwa anak muda zaman sekarang itu banyaknya suka sama boba karena mereka pakai nongkrong
kerja tugas, kumpul-kumpul, dan lain-lain. Dan itu kita beralih ke ancaman. Ancaman itu ada dua, yaitu pertama, memiliki banyak pesaing di bisnis yang sama. Misalkan contohnya seperti penjual-penjual lain, karena si boba ini ada bermacam rasa, bermacam raga, bermacam merek. Nah, dan juga yang kedua ini beberapa usaha bisnis boba dengan harga yang berbeda, bahkan dibilang murah. Nah, di sini kita ketahui bahwa semua boba berbeda-beda dan harganya juga berbeda-beda. Maka kita tidak heran untuk dengan harganya. Apalagi di tempat keramaian, pasti kita butuh juga boba kita laku agar banyak peminatnya juga. Nah, sampai di sini dulu. Sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milen Cetangkulung dengan stambuk 2021-2011, jurusan Manajemen Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kelompok kami, yaitu matriks strategi SWOT kedai si boba, strategi CO dan WO. Strategi CO yang pertama itu lokasi yang strategis, menarik perhatian orang-orang untuk mengunjungi, khususnya kalangan muda. Yang kedua, dengan adanya internet bisa melakukan promosi di sosial media dan platform lainnya. Kemudian untuk strategi WO, memilih salah satu karyawan untuk menjadi admin yang diberi tugas untuk mempromosikan si boba. Kemudian yang kedua, menambahkan pendingin ruangan sehingga membuat ruangan lebih nyaman. Baik, itulah materi yang dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ST, strategi ST, yaitu kekuatan dan ancaman. Yang pertama, strategi yang kami simpulkan yaitu menarik minat para pembeli dengan melakukan promosi yang menarik di sosial media, contohnya TikTok. Terus yang kedua yaitu memangkas hal-hal yang tidak diperlukan agar harga lebih terjangkau. Yang selanjutnya yaitu WT, kelemahan dan ancaman. Strategi yang kami simpulkan yaitu membuat akun khusus untuk melakukan promosi di sosial media. Yang kedua, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helnianti, NIM Standbook saya 2021-2040, jurusan saya Manajemen Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan materi kelompok dengan hasil riset SWOT. Hubungan materi hak kekayaan intelektual dan hukum perjanjian dengan analisis SWOT adalah dapat menjadi peluang bagi perusahaan jika perusahaan tersebut dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dan hukum perjanjian tersebut untuk memperluas pasar atau memperoleh keuntungan finansial. Namun hak kekayaan intelektual dan hukum perjanjian juga dapat menjadi ancaman bagi perusahaan jika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, atau jika perusahaan tersebut terkena terutama hukum dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Itulah tadi materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahira. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis SWOT makalah kami.
Berdasarkan hasil analisis SWOT yang sudah dibahas, dapat kami simpulkan bahwa strategi penjualan yang dilakukan oleh kedai si boba adalah mempunyai lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh siapapun karena letaknya berada di sekitaran kota. Kekurangan dari usaha tersebut adalah kurangnya promosi di media sosial. Kemudian, hubungan analisis SWOT dengan materi hak kekayaan intelektual dan hukum perjanjian adalah dapat menjadi peluang bagi perusahaan jika perusahaan tersebut dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dan hukum perjanjian tersebut untuk memperluas pasar atau memperoleh keuntungan finansial.